bangun pagi, penuh semangat, siap belajar bermain, berimajinasi Creativity Leader School, tempat kita bertemu, berimajinasi, kreatif kita maju. Brian Leader School, tempatku bersinar. Di sini aku belajar jadi anak pintar. Dengan teman-teman kita saling mendukung. Bersama kita tumbuh semangat tak terbendung. Ketika membicarakan pendidikan anak, seringkali kita terjebak pada satu dimensi saja, akademik. Namun, seiring perkembangan zaman, semakin jelas bahwa pendidikan tidak hanya soal angka di rapor. Banyak orang tua masih memegang teguh anggapan bahwa nilai akademik adalah segalanya. Sementara kegiatan bermain dianggap tidak produktif. Padahal, untuk mengembangkan potensi anak secara maksimal, keseimbangan antara belajar dan bermain adalah kunci. Pendidikan yang ideal tidak hanya menekankan kemampuan akademik, tapi juga mendukung pengembangan minat, bakat, serta kreativitas anak. Setiap anak memiliki caranya sendiri dalam belajar dan berkembang. Ada yang mungkin lebih cepat menangkap pelajaran melalui buku dan angka, sementara yang lain menemukan jati diri mereka melalui seni, olahraga, atau aktivitas lain yang tampaknya seperti permainan. Inilah mengapa penting bagi orang tua untuk memperhatikan keseimbangan antara belajar dan bermain. Bukan semata-mata mendorong anak untuk selalu fokus pada akademik. Orang tua seringkali merasa khawatir ketika anak mereka tampak lebih tertarik bermain daripada belajar. Tapi sebenarnya, melalui bermainlah anak-anak mendapatkan banyak pelajaran penting yang tak bisa ditemukan di buku teks. Bermain mengasah kreativitas, kemampuan sosial, dan problem solving. Semua keterampilan ini penting untuk masa depan mereka. Contoh percakapan 1. Orang hari ini gimana di sekolah, nak? Anak biasa aja, tadi belajar matematika terus. Aku pengen main di luar, tapi belum sempat. Kamu kelihatannya lelah. Gimana kalau kita main game puzzle? Bisa belajar matematika sambil main loh. Atau, kamu mau bikin sesuatu dengan Lego? Wah, boleh deh. Aku bisa bikin bangunan besar pakai Lego. Percakapan ini menunjukkan bahwa orang tua tidak harus memisahkan antara bermain dan belajar. Bermain bisa menjadi metode alternatif untuk mengajarkan anak konsep-konsep akademik dengan cara yang lebih menyenangkan dan relevan bagi mereka. Dengan pendekatan yang seperti ini, orang tua mengajarkan bahwa belajar tidak harus membosankan, dan bermain tidak harus menjadi waktu yang terbuang. Seringkali, orang tua merasa anak-anak yang terlalu banyak bermain akan kehilangan fokus pada akademik. Tetapi apa yang kita anggap sebagai bermain sebenarnya adalah cara alami anak-anak untuk belajar. Ketika seorang anak bermain, ia sedang mengeksplorasi dunia sekitarnya, mempelajari hubungan sosial, mengembangkan kreativitas, dan belajar memecahkan masalah. Namun, mengapa banyak anak merasa jenuh dengan sistem pendidikan saat ini? Salah satu alasannya adalah karena pendekatan yang terlalu kaku dan berfokus pada hafalan tanpa memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berpikir kreatif atau menemukan minat mereka sendiri. Padahal, anak-anak seharusnya didorong untuk berpikir out of the box, untuk menemukan solusi inovatif, dan untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara-cara yang unik. Contoh percakapan 2. Saya perhatikan, anak Anda sangat cepat dalam memahami logika matematika. Tapi, saya juga melihat dia sering menggambar di sela-sela waktu. Oh benar, di rumah dia sering menghabiskan waktu berjam-jam menggambar. Menurut saya itu cuma hobi. Justru ini bisa jadi lebih dari sekadar hobi. Kreativitasnya bisa kita kembangkan. Mungkin dia punya potensi besar di bidang seni atau desain. Wah, saya tidak terpikirkan soal itu. Bagaimana cara saya bisa membantu dia menyeimbangkan matematika dan menggambar? Guru, mungkin kita bisa mulai dengan memberinya proyek yang menggabungkan keduanya. Misalnya, dia bisa mencoba membuat desain arsitektur sederhana atau menggambar pola geometri. Dengan percakapan ini, kita melihat bagaimana seorang guru dan orang tua bisa bekerja sama untuk menemukan potensi tersembunyi dari seorang anak. Ketika orang tua terlalu fokus pada akademik, seringkali bakat anak di bidang lain terabaikan. Namun, dengan memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya, orang tua dan guru bisa membantu anak mengembangkan kemampuan yang lebih luas.
Keseimbangan antara bermain dan belajar tidak hanya menciptakan anak yang cerdas secara akademik, tetapi juga anak yang kreatif, kritis, dan inovatif. Tidak semua pelajaran penting bisa diajarkan di dalam ruang kelas atau melalui buku. Banyak keterampilan penting yang bisa didapatkan anak melalui pengalaman bermain. Itulah sebabnya, orang tua perlu menghindari sikap yang terlalu menekan anak untuk terus belajar dalam batasan akademik saja. Contoh percakapan Tia. Orang tua 1. Aku kadang bingung, anakku sepertinya belum menunjukkan minat spesifik di bidang apapun. Haruskah aku lebih menekankan akademik? Orang tua 2. Sama. Anakku juga awalnya begitu, tapi aku coba lebih banyak memberinya waktu untuk eksplorasi. Aku lihat dia suka main alat musik, dan setelah aku masukkan kelas piano, ternyata dia punya bakat di sana. Mungkin aku harus lebih memperhatikan apa yang dia suka saat bermain ya? Iya. Justru dari aktivitas main itulah kita bisa lihat minat terbesarnya. Kadang mereka tidak sadar punya bakat sampai kita dorong sedikit. Dari percakapan ini, terlihat bahwa orang tua bisa mendukung anak mereka untuk mengeksplorasi berbagai minat dan bakat. Setiap anak berbeda, dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk menekuni satu jalur tertentu, hanya karena itulah yang dianggap penting secara umum. Pada akhirnya, orang tua berperan besar dalam menciptakan keseimbangan ini. Orang tua adalah pendamping utama dalam pendidikan anak. Mereka yang melihat potensi, menumbuhkan minat, dan memberikan dukungan dalam proses pembelajaran. Namun, terlalu sering, orang tua lupa bahwa anak-anak mereka juga membutuhkan waktu untuk bermain, bersenang-senang, dan menikmati masa kanak-kanak mereka. Justru dari aktivitas bermain itulah muncul berbagai pelajaran yang tidak bisa didapatkan dari buku pelajaran. Contoh percakapan anak. Kenapa aku harus belajar terus? Aku lebih suka main bola sama teman-teman. Iya, main bola itu penting biar kamu sehat dan bahagia. Tapi belajar juga penting supaya kamu bisa paham banyak hal dan nanti bisa lebih baik di sekolah. Gimana kalau kita buat jadwal? Kamu bisa main bola di sore hari, tapi di pagi hari kita selesaikan pelajaran dulu. Oke, aku suka kalau bisa tetap main. Melalui percakapan ini, orang tua mengajarkan pentingnya manajemen waktu dan menunjukkan bahwa belajar dan bermain tidak perlu saling meniadakan. Keseimbangan antara keduanya memungkinkan anak tetap fokus pada akademik tanpa merasa kehilangan kesenangan dari aktivitas bermain. Pada akhirnya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara guru, orang tua, dan anak-anak itu sendiri. Keseimbangan antara bermain dan belajar memungkinkan anak-anak tumbuh menjadi individu yang lengkap. Tidak hanya pintar di atas kertas, tetapi juga kreatif, mandiri, dan inovatif. Orang tua harus memahami bahwa bermain bukan sekadar hiburan. Bermain adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Melalui keseimbangan ini, anak-anak akan memilih kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, yang mungkin tidak terungkap hanya melalui pelajaran formal. Jadi mari kita semua bekerja sama. Orang tua, guru, dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mendukung keseimbangan antara bermain dan belajar. Dengan begitu, kita bisa menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Tidak hanya dengan kemampuan akademik mereka, tetapi juga dengan kreativitas, semangat, dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Mandiri dan berani, aku siap berdiri. Berian leadersku, tempatku bersinar. Di sini aku belajar jadi anak pintar. Dengan teman-teman kita saling antukum. Bersama kita tumbuh semangat.